Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Teknik Perancangan Kontrak kelas A yang terdiri dari Devi Muksonati dan juga Almira Salsabella Mubaidi dengan judul presentasi Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang. Oke, next. Nah, mengenai makalah di sini dilatar belakangi oleh pada pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa dikenal dengan KUH Perdata yang merupakan pasal pertama di dalam bukunya di buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Nah, dari rumusan pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber dari adanya perikatan. Nah, lebih lanjutnya itu diperjelas pada pasal 1352 KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang timbul dari undang-undang saja ataupun dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Nah, selain perjanjian, di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini menentukan bahwa perikatan ini dapat lahir dari undang-undang. Seperti itu. Nah, mengenai perbuatan sesuai hukum yang melahirkan perikatan. Nah, atau biasa dikenal dengan perbuatan sah menurut hukum. Ini dijelaskan pada pasal 1354 KUH Perdata bahwa jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan itu mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengingatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu hingga orang yang ia wakili itu kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ia harus membebani diri dengan segala sesuatu termasuk urusan itu. Dan ia juga harus menjalankan segala kewajiban yang harus ia pikul jika ia menerima kekuasaan yang dinyatakan dengan tegas. Nah, contoh dari adanya perbuatan sah menurut hukum ini seperti orang yang membantu atau merawat binatang peliharaan tetangganya dengan memberi makan ataupun memberi minum sehingga terjadinya sehubungan dengan pemilik binatang bila mana pemiliknya ini sedang pergi keluar kota, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum ini disebutkan pada pasal 1365 KUH Perdata, di mana bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain itu mewajibkan orangnya yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, di sini mengenai perbuatan melawan hukum ini, perbuatannya ini dimaksud tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan saja, tetapi juga melanggar kesusilaan yang dan juga kepatuhan yang ada dalam masyarakat, yang mana karenanya itu menimbulkan kerugian kepada orang lain. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian. Nah, mengenai tuntutan ganti kerugian ini disebabkan ada dua macam, karena wan prestasi dan juga karena melawan hukum. Nah, pada pasal 1365 KUH Perdata itu disebutkan kan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang itu karena salahnya menerbitkan
kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut. Nah, tuntutannya di sini ada beberapa kemungkinan yang disebutkan mengenai tuntutan dalam perbuatan melawan hukum yang mana disebutkan pada pasal 1365 KUH Perdata. Yang pertama yaitu ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, dan yang kedua yaitu ganti kerugian dalam bentuk natura ataupun pengembalian keadaan pada keadaan semula. Yang ketiga yaitu pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan ini bersifat melawan hukum, dan yang keempat yaitu larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kelima, meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, dan yang terakhir yaitu pengumuman daripada keputusan atau dari suatu yang telah diperbaiki, seperti itu. Mengenai tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, perjanjian jual beli akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Saudari Devina, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian jual beli. Yang pertama yaitu pengertiannya. Apa itu yang dimaksud dengan perjanjian jual beli? Jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Ditegaskan dalam pasal 1458 KUH Perdata, yaitu pasal jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Jual beli diatur pada pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan pasal 1540 KUH Perdata. Kemudian hak dan kewajiban. Ada hak penjual dan hak pembeli. Untuk hak penjual yang pertama yaitu mendapatkan pembayaran atas barang yang diperjualkan sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Yang kedua, menurut pasal 1460 KUH Perdata, penjual berhak menuntut harga jika barang yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka diperjualkan sejak saat pembelian merupakan tanggungan pembeli meskipun penyerahan belum dilakukan. Kewajiban penjual ada dua. Yang pertama, menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram. Kedua, menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut yang sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan. Untuk hak pembeli, yaitu yang pertama, mendapatkan atau memperoleh barang yang diperjanjikan. Yang kedua, mendapatkan jaminan dari penjual terhadap barang yang sesuai kesepakatan para pihak. Untuk kewajiban pembeli, yang pertama yaitu membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Yang kedua, tetapi apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditetapkan dalam perjanjian, pembayaran harus dilakukan di tempat dan pada penyerahan barang dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perjanjian sewa-menyewa. Untuk pengertian sewa-menyewa, yaitu dapat pada pasal 1548 KUH Perdata menyebutkan pengertian sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Terakhir itu, orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Kewajiban tanggung jawab larangan tertera dalam makalah. Oke. Kemudian berakhirnya sewa-menyewa. Yang pertama, yaitu persetujuan sewa-menyewa dapat berakhir apabila berakhirnya masa sewa dengan pemberitahuan terlebih dahulu beberapa waktu sebelumnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Kemudian, perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan terhadap barang yang disewakan membuat barang tersebut tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama atau tidak dapat digunakan sesuai dengan tujuan sewa-menyewa, maka penyewa dapat memutus sewanya. Kemudian pembatalan sewa oleh pihak yang menyewakan karena penyewa memakai barang yang disewa untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya. Kemudian hal lainnya yang telah diinformasikan
berkenaan putusnya persetujuan sewa-menyewa kepada penyewa dan disepakati. Kemudian kewajiban para pihak merupakan hak bagi pihak lainnya. Ini harus diperhatikan dalam hal persetujuan sewa-menyewa agar apabila terjadi perselisihan antara para pihak dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu perjanjian pinjam. Di sini saya akan menjelaskan syarat singkat terkait pinjam-meminjam untuk pengertiannya. Pinjam-meminjam uang menurut KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi, pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Kemudian yaitu syarat-syarat dalam pinjam-meminjam. Yang pertama yaitu syarat sah umum terdiri dari yang pertama terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah umum. Yang kedua, syarat sah umum di luar pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Yang kedua yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Yang keempat, sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan etikat baik. Pasal 1338 ayat 3, KUH Perdata suatu kontrak harus dilaksanakan dengan etikat baik. Kemudian syarat sah khusus terdiri dari yang pertama, untuk kontrak tertentu diperlakukan syarat akta pejabat tertentu dalam kurung yang bukan notaris. Syarat yang kedua, syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu. Syarat ketiga, syarat izin dari yang berwenang. Yang keempat, syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu. Kemudian itu langsung saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, karena hanya seginilah yang kami presentasikan. Kami berterima kasih kepada audiens yang telah mendengarkan kami berpresentasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk rekan saya juga yang telah menemani saya dalam presentasi kali ini. Kita tutup bersama-sama presentasi mengenai perikatan yang lahir dari Undang-Undang dari kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.